Pitung itu bukan nama orang seperti halnya si Jampang atau Sabeni, tapi singkatan dari Pituan Pitulung yang merupakan salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta yang dibentuk pada tahun 1880 Masehi oleh Kiai Haji Naipin atas saran dari pejuang Jayakarta dan sesepuh adat tempo dulu. Kiai Haji Naipin adalah seorang yang alim dan juga dikenal sebagai salah satu ahli silat yang handal di kawasan Tanah Abang. Pitung didirikan setelah seluruh anggotanya melewati beberapa tes, seperti ujian jurus terakhir ilmu silat, ujian ilmu agama yang sudah mereka pelajari, ujian ilmu tarekat, serta diakhiri dengan khataman Al-Quran, yang diikuti oleh 7 santri terbaik Kiai Haji Naipin. Setelah dinyatakan lulus, maka ketujuhnya dibaiat untuk selalu setia dalam jihad fi sabilillah, setia terhadap persahabatan, selalu menolong rakyat, dan hormat dan patuh terhadap orang tua, ulama, dan sesepuh adat. Nama Pitung yang berarti 7 pendekar penolong mengambil dari inspirasi surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu, ketujuh pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surah Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Di antara ketujuh pendekar itu, maka kemudian dipilihlah yang paling terbaik untuk menjadi pemimpin. Jatuhlah pilihan itu kepada salah satu murid yang paling dicintai Kiai Haji Naipin, yaitu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Kiai Haji Naipin memang sangat sayang pada sosok ini, karena sejak kecil Raden Muhammad Ali adalah seorang yatim, dan beliau juga tahu bagaimana kisah terbunuhnya ayah Muhammad Ali. Sedangkan ibunya telah menikah lagi dengan salah seorang duda yang mempunyai anak yang berada di daerah Kemanggisan. Kasih sayang ulama sufi ini juga sangat wajar, karena dia adalah paman Raden Muhammad Ali. Beliau, Raden Muhammad Ali Nitikusuma, adalah sosok yang alim dan soleh, pewaris silat Kiai Haji Naipin dan silat-silat warisan pejuang Jayakarta. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan pantang kompromi dengan penjajah kafir. Ayahnya syahid dibunuh pengkhianat bangsa, yang diantaranya para tuan tanah Cina dan centeng-centeng bayarannya. Harta bendanya dirampas dan keluarga besarnya banyak yang diburu dan difitnah. Beliau yatim sejak umur 2 tahun. Di mata penjajah, sosok ini lebih dikenal sebagai perampok daripada pejuang. Orang kedua yang juga tidak kalah hebatnya adalah Ratu Bagus Muhammad Rojiih Nitikusuma. Dialah otak dibalik semua strategi perlawanan gerakan Pitung. Dikenal licin dan sulit untuk ditangkap. Namanya sering disebut sebagai Jiih. Sosoknya alim dan soleh, dan dikenal sangat keras perlawanannya terhadap penjajah kafir. Dia tidak seperti yang digambarkan dalam beberapa film. Dia justru sangat cerdas dan penuh perhitungan. 5 orang lagi juga tidak kalah hebatnya. Mereka adalah Abdul Qadir, Abdus Somad, Saman, Rais, Jebul alias Kidulo atau Abdullah. Salah satu dari mereka yaitu Bang Jebul, dengan hanya beberapa gebrakan jurus belur Scott Van Hine dalam sebuah adu tanding silat di Tangerang. Sehingga dari kejadian inilah Hine menjadi sangat dendam terhadap semua anggota Pitung karena merasa telah dipermalukan di depan khalayak ramai. Hine juga pernah kena batunya saat semua anggota Pitung menangkapnya di daerah Jelambar. Di sini dia dan pasukan marsosenya dihajar habis-habisan. Pasukan marsosenya yang terkenal sadis lari terbirit-birit ketika berhadapan dengan Pitung. Anggota Pitung kesal karena Hine ini memfitnah Pitung dan mengancam beberapa orang yang pro terhadap perjuangan Pitung. Tapi semua anggota Pitung masih memberikan kesempatan dia hidup, dengan catatan dia tidak menindas rakyat
dan tidak memfitnah Pitung sebagai gerombolan perampok. Seperti pada sebuah perjuangan, pasti ada risiko. Dua orang anggota Pitung yaitu Jebul dan Saman pada tahun 1896 pernah tertangkap dan dipenjarakan di Glodok. Namun mereka berhasil meloloskan diri, bahkan berhasil membunuh beberapa marsose. Beberapa anggota Pitung juga harus mengalami mati syahid. Ji'ih tertembak tahun 1899 Masehi. Jenazahnya masih bisa diselamatkan. Raden Muhammad Ali syahid ditembak tahun 1905 Masehi. Beliau ditembak bertubi-tubi oleh para marsose sampai akhirnya rubuh. Namun, sampai detik-detik kematiannya, dia tidak menyerah dan terus bertakbir. Setelah syahid, jasad Muhammad Ali dimutilasi penjajah kafir melalui para inlander yang menjadi saudaranya sendiri. Jasad Muhammad Ali yang tidak sempurna kemudian disalatkan oleh para alim ulama di kawasan Selipi dan sekitarnya, untuk kemudian dimakamkan di daerah Bandengan. Para ulama dan sesepuh yang berada di daerah Jipang, Pulau Rogo, Selipi, Palmerah, Rawabelong, Kemandoran dan sekitarnya sangat berduka dengan kematian salah satu pejuang terbaik mereka. Pitung adalah fakta sejarah. Kisah mereka tercatat dalam kitab Al-Fatawi. Kisah mereka adalah kisah perlawanan kaum muslimin yang tertindas oleh penjajah kafir dan antek-anteknya. Mereka adalah mujahid sejati yang membela agama Islam dan rakyat Jakarta. Mereka bukan perampok. Mereka orang-orang terpelajar dan juga mengerti tentang dunia politik yang diterapkan penjajah. Kisah mereka tentu tidak akan pernah sesuai dengan kisah yang berasal dari penjajah kafir, baik itu melalui koran mereka ataupun para sejarawan kolonialis yang memang bekerja untuk kepentingan penjajah. Penjajah pada masa itu dengan politik divide and impera-nya bahkan berusaha untuk menciptakan pitung-pitung palsu untuk memancing pitung-pitung asli keluar dari persembunyian. Bahkan saat syahidnya Raden Muhammad Ali, salah satu pihak yang menjebaknya mengaku sebagai pitung asli. Para anggota pitung adalah manusia biasa. Mereka tidak mempunyai ilmu macam-macam, apalagi sampai memakai zimat. Seperti yang disebarkan beritanya oleh Belanda, kalau pitung sakti mandraguna. Isu peluru emas pun dibuat-buat dan disebarkan kepada masyarakat agar Raden Muhammad Ali dianggap sosok sakti, namun ternyata Belanda lebih hebat. Jasadnya sengaja dimutilasi agar masyarakat kehilangan jejak sejarahnya dan juga tidak bisa lagi menziarahi makamnya. Namun, sekalipun jasadnya terpencar, kisah kepahlawanan pejuang tangguh ini tidak akan pernah hilang dari tanah Jakarta ini. Semua anggota pitung hanya diajarkan ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, hadis, tasawuf, ilmu alat, dan juga pengetahuan tentang strategi-strategi perlawanan. Mereka juga melek terhadap dunia politik yang berkembang pada masa itu, sehingga karena lengkapnya pengetahuan mereka, penjajah menghabisi gerakan ini sampai akar-akarnya. Pituan pitulung, 1 untuk 7, 7 untuk 1. 7 golok adalah mereka. Allah dasar hidup mereka. Rasulullah SAW panutan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat.